Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam geruh baginda alam, yaitu Habibullah, kekasih Allah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, putranya Abdullah, buah hati Aminah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan ayahanda Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati Dewan Pelajar yang telah mensukseskan acara ini, yang kami hormati hadirin yang berbahagia. Kalau Tuhan pergi berlayar, hendaknya membawa bekal yang cukup. Kalau Tuhan pergi berlayar, hendaknya membawa bekal yang cukup. Hadirin sekalian, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Kualitas jati diri dan karakter generasi adalah fondasi yang menopang impian agama dan bangsa ini. Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia pernah berkata, berikan kepadaku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Akan tetapi berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Akan tetapi hadirin, jika karakter generasi tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan spiritual, bahkan emosional, akan menciptakan generasi yang hatinya malas, generasi yang berjiwa luas, generasi yang pergaulannya bebas, bahkan fenomena negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas, konflik antar pelajar yang mencoreng solidaritas, kasus pembunuhan siswa-siswa yang terjadi tanpa batas, hingga pelecehan sama santri yang membuat telinga panas, menyebabkan adanya krisis moral dan penurunan kualitas. Ayahanda Dewan Juri pemangku amanah mulia dan hadirin yang berbahagia, sebagai landasan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 24. Hadirin harap simak mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kepada kehidupan, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ayat yang dibacakan tadi diawali dengan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu, yang merupakan munada nakirah maksudah yang berarti seruannya sekaligus peringatan kepada insan yang beriman. Quran surah Al-Anfal ayat 24 dapat diartikan bahwa dalam membangun remaja dan pemuda hendaknya kita membatasi antara manusia dengan hadiah. Lantas hadirin, seperti apakah membatasi manusia dengan hadiah? Syekh As-Samarqandi dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yahulul bainal mar'i wa qalbihi adalah membatasi hati seorang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya kepada api neraka. Ayahanda Dewan Juri Pemangku Amanah yang mulia dan hadirin yang berbahagia, kita tak mungkin menutup mata. Fakta dari lapangan menunjukkan bahwa angka perundungan di kalangan remaja semakin melambung tinggi. Cacian dan makian masih sering terjadi. Pembulian yang sering kita lihat di mana-mana. Kekerasan dan kekejaman remaja yang semakin menjadi-jadi. Bahkan banyak yang sudah frustasi hingga berujung kepada bunuh diri. Hadirin yang berbahagia, masalah mendasar tapi berdampak amat besar yang dihadapi oleh pemuda di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah style. Dari mulai fashion style sampai kepada lifestyle, pemuda di zaman sekarang ini berlomba-lomba mengikuti budaya asing supaya bisa mendapatkan predikat anak hits. Rambutnya warna pelangi, wajahnya ditindik sana ditindik sini, bajunya ketat kombinasi rok ini, sepatunya tinggi pakai hat 17 cm. Yang kedua adalah masalah IT. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang menyebabkan teknologi informasi dan komunikasi mudah didapati dan sangat digemari. Akan tetapi hadirin, pemuda di zaman sekarang ini kurang bijak dalam menggunakan teknologi. Maraknya fitur yang dianggap menyenangkan seperti Facebook, TikTok, Twitter dan lain sebagainya justru menyebabkan pemuda di zaman sekarang ini lebih memilih menjadi aktivis media sosial daripada mau berteman di dunia nyata supaya bisa menjadi anak hits kekinian. Katanya. Yang ketiga adalah masalah love and sex. Pacaran adalah suatu hal yang lumrah di zaman sekarang ini. Kedekatan antara laki-laki dan perempuan tanpa batas dengan alasan teman biasa hingga berujung saling cinta. Oh, kamu ketahuan pacaran lagi dua-duaan itu dilarang. Oh, kamu belum nikah, belum halasa, ini oga, putusin aja ya. Ayahanda Dewan Juri Pemangku Amanah yang mulia dan hadirin yang berbahagia, maka daripada itu, di zaman yang penuh tantangan ini, supaya kita bisa menjadi pemuda yang sejati, hendaknya kita mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlakul karimah melalui sifat siddiq, tablik, amanah dan fatonah. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan sebagai suri tauladan, maka akan membentuk pemuda yang bermental gagah, pemuda yang bisa mengendalikan amarah, dan pemuda yang bersikap ramah. Hadirin yang berbahagia, mungkin cukup sekian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Sebelum kami mengakhiri syarahan Quran kami ini, izinkanlah kami untuk berpantun sejenak. Jalan-jalan ke kota Turki bareng Ayah Rozi. Mungkin cukup sekian syarahan Quran kami. Jangan sungkan kalau meminta selfie. Amerika boleh bangga dengan senjatanya. Malaysia boleh bangga dengan paskibranya. Siap. Akan tetapi umat Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il ilm. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Ayahanda Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Thomas Likona, seorang pakar psikologi pendidikan asal Amerika Serikat, penulis buku fenomenal tentang pendidikan karakter dalam bukunya yang berjudul Educating for Character for Our School Can Teach Respect and Responsibility, menyatakan bahwa without good character, academic achievement alone is not sufficient to ensure success in happiness in life. Tanpa karakter yang baik, prestasi akademik saja tidak cukup untuk membangun, tidak cukup untuk menjamin keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Betapa banyak orang hebat namun terjerat maksiat. Banyak orang-orang cerdas intelektual namun akhirnya terlibat skandal. Kegagalan di Indonesia akhir-akhir ini makin terlihat jelas. Aksi bully merenggut nyawa santri, siswa mengancam membunuh gurunya, guru membunuh akibat ejekan siswa yang dilantarkannya. Bahkan kasus pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur oleh kakak kelasnya di kota Solo pada tahun 2022 yang lalu. Ini menunjukkan gagalnya keluarga sebagai institusi pertama yang menanamkan fondasi agama dan etika. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami bertiga akan membawakan syarahan Quran yang berjudul Peran Keluarga dalam Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jadi Madrasah. Sebagai rujukan Surah Luqman ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cerahkanlah mereka dari perkara yang mungkar, serta sebab apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'il Ahkamil Quran jilid 13 halaman 379 menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang 3 ketaatan yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Yang pertama, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Salat adalah keutamaan yang paling besar yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Begitu pula para nabi-nabi yang terdahulu ketika mengajarkannya kepada anak-anaknya. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan perintahkanlah secara baik-baik siapapun yang mampu untuk memperlakukan amar yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar yang menyebabkan diri kita durhaka kepada Allah. Yang ketiga, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Maka contohlah sebagaimana Nabi Yaqub mendidik Yusuf, Nabi Ibrahim mendidik Ismail, Nabi Zakaria mendidik Yahya, Luqmanul Hakim mendidik anaknya, sehingga fungsi ayah sangat berarti. Anak-anak akan kehilangan jati diri jika ayahnya tak peduli. Sebagai kesimpulan dari serangkaian penguatan pendidikan karakter harus dimulai dari hangatnya hubungan orang tua dan anak di dalam keluarga, menanamkan fondasi agama dan etika kepada anaknya. Orang tua adalah madrasatul ula yang memberikan teladan dan
wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dewan Hakim yang kami muliakan, dan hadirin umat terbaik generasi milenial. Bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Ma'as rahimahullah ta'ala berkata, pemuda di setiap umat merupakan tulang punggung yang komponen seperti berkata. Hal ini hadirin dapat dimengerti karena pemuda kita merupakan generasi penerus, generasi yang akan mengisi dan melangsungkan kemajuan negara. Namun sayang sekali hadirin, di era globalisasi saat ini keperosotan kian merajalela, dimulai dari pemuda kita yang mengurak-urakkan dengan gaya selengeannya, nongkrong di persimpangan jalan yang tak tahu arah dan tujuan, berkawan bebas yang tak kenal batas, Pembunuhan keji di antara dengan cara dimutilasi. Dan hadirin, tak jarang kita temui saat ini para pemuda kita yang mengenakan pakaian bikini alias sketchy dengan alasan mengikuti tren masa kini. Bergaya seperti selebriti, disangka cantik seperti Pak Dinar Candy, padahal seperti wanita yang belum mandi. Betul hadirin? Inilah hadirin gambaran para pemuda-pemudi kita yang tak lagi mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Na'udzubillah. Lantas bagaimanakah hadirin peran pemuda dalam kemajuan negara? Menarik topik permasalahan ini, kami akan menyampaikan satu topik syarahan Al-Quran yang berjudul Peran Pemuda dalam Kemajuan Negara. Inilah hadirin yang merupakan judul syarahan kami pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah surah Al-Kahfi ayat 13 berikut ini. godaan syaitan yang
dan tak kami tambahi petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hamba sebangsa dan sahabat yang kami muliakan, menurut Surgatul Tasir bin Qadir Qadir Syekh Sulaiman Al-Abkar mengatakan, Kami memberitahukan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. dimulai dari ayat ini hadirin terdapat perincian dan kisah Ashabul Kahfi yang sebelumnya masih Allah ceritakan secara umum. Innahum fityah, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda, Yakni pemuda yang berjumlah sedikit. Amanu bi rabbihim wa zidnahum, yakni yang beriman kepada Tuhan mereka, akan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk, yakni petunjuk dengan keteguhan dan taufiknya. Yang dimana hadir pada zaman mereka saling berselisih tentang kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Menurut suatu kisah Ashabul Kahfi, yakni kisah 7 orang pemuda yang tertidur di dalam goa selama 309 hari. Ketujuh pemuda ini menolak untuk menyembah berhala sesuai yang diperintahkan sang raja. Kemudian sekelompok pemuda ini dikejar untuk disiksa hingga ke pegunungan di Kayus. Kisah inilah hadirin yang menggambarkan sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman dari pemimpinnya untuk mempertahankan akidahnya. Namun sayang sekali hadirin, banyak para pemuda Indonesia yang menghancurkan akidahnya sendiri dengan adanya teknologi yang berkembang begitu pesat, begitu juga dengan media sosial. Banyak para pemuda kita yang mengenal media sosial, contohnya Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kita lihat saja hadirin, banyak para pemuda yang menyimpang dan bertentangan dari ajaran agama. Mereka melakukan tawuran yang tak ada hasilnya, bahkan menyebarkan berita bohong yang tak kepada kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai pemuda hendaknya mempertahankan dan menjadi harapan besar untuk negaranya. Inilah hadirin mengapa para pemuda Indonesia harus mempertahankan keimanannya serta meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan solidarisme. Jangan mentang-mentang badan sehat, bila dirimu tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, penutup kata pantun Karina, jauhi komunisme, paham perusak bangsa, tingkatkan nasionalisme, Indonesia sejahtera. Kehendak di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi
Najwa Shihab, presenter dari acara populer Mata Najwa. Seorang duta baca Indonesia pernah berkata, membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Hal ini didukung oleh ungkapan Joseph Brodsky, seorang penyair pemenang penghargaan Nobel Sastra tahun 1987. Menurutnya, ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Kedua ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca. Selain menambah pengetahuan, juga merangsang keterbukaan pikiran. Membaca tak sekedar melihat kata-kata, tetapi juga mengambil makna-makna. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin kita memahami beragam hal di alam semesta. Sedangkan realiti yang kita hadapi pada generasi milenial ini, dengan berbagai gadget yang memadai, hobinya posting story sana sini, Lebih mendapatkan gengsi daripada fungsi. membeli buku hanya untuk pajangan dan koleksi, akhirnya menjadi generasi yang kurang literasi. Yang mudah termakan hoax dan provokasi. Betul hadirin, sungguh miris sekali. Oleh sebab itu, jika ingin mendidik generasi bangsa yang maju dan tak mudah dibohongi bangsa lain, kita harus meningkatkan literasi, mulai membaca buku fiksi non fiksi, menjadi potensi diri, Meraih prestasi. menjadi pemuda-pemudi berkualitas dan cerdas, sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul meningkatkan literasi demi terwujudnya generasi berprestasi, dengan kajian surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berbodoh dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah demi Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat tersebut mengandung sifat amal yang terukir dalam kalimat iqra yang berarti bacalah. Kaidah usul fikih dijelaskan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah menandakan kewajiban, berarti wajib bagi saya, Anda dan kita semua untuk membaca. Dari ayat tadi terdapat dua kali perintah membaca, yaitu di ayat 1 dan 3 sebagai pengukuhan perintah membaca. Pada ayat ketiga, perintah membaca disandingkan dengan penegasan bahwa
pula. Sementara UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Hal ini menunjukkan persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Padahal buku memegang peranan sangat vital bagi kehidupan manusia. Bahkan Profesor Quraisy siap menuturkan membaca adalah syarat utama guna membangun kehidupan. Semakin luas wilayah pembacaan, semakin tinggi pula peradaban. Oleh sebab itu, mari tingkatkan semangat literasi, gemakan budaya membaca di samping melek teknologi. Bukan tanpa alasan, hal tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk masa depan umat dan bangsa yang mandiri dan berprestasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki serta memahami ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam logo Pondok Pesantren Mustafawiyah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam hadis-hadis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan lapangan bagimu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah janji-janji Allah bagi insan-insan yang mau membaca, menuntut ilmu, memahami kehidupan, mengambil pelajaran. Dari semua rangkaian pembahasan kami dapat kita ambil kesimpulan, kita harus meningkatkan literasi agar tetap berprestasi dan terus bersaing di era globalisasi. Wa'uah akan bakwan pakai literasi. Ayolah kawan-kawan, mari tingkatkan semangat literasi. Tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Alhamdulillah, telah diberikan gambaran yang sangat terang tak terbantahkan bahwa dulu di era Nabi Muhammad SAW diutus suasana masyarakat yang penuh dengan keburukan, kefasikan dan penuh dengan hal yang menggelisahkan, tingkat kriminalitas yang amat sangat tinggi, kebodohan yang sangat meluas, dan akumulasi segala sifat-sifat yang dikenal dengan jahiliyah. Segala keburukan yang bertentangan dengan kemuliaan. Menariknya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat yang amat sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak membekali Nabi kita dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam, atau mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, atau dahsyat dan agungnya mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun Allah memberikan mukjizat yang amat sangat dahsyat kepada Nabi kita berupa Al-Quran, yang mana mampu merubah tatanan masyarakat pada masa itu, yang mana pada masa itu perzinaan merajalela, antar suku terjadi di mana-mana. Perjudian dan mabuk-mabukan adalah hal yang menyenangkan bagi mereka. bahkan pada zaman itu wanita tidak ada harga dirinya. Betul Halim? Na'udzubillah min dzalik. Namun hari ini perilaku orang-orang jahiliyah sudah terlihat kembali di zaman ini. Timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita untuk mencegah perbuatan tersebut? Sebagai jawabannya, Al-Quran dan Nabi Muhammad pedoman hidup bagi umat manusia adalah syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 berikut ini. Minasyaitonirrajim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira pada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka
manusia. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengajarkan tentang kebenaran, keadilan, kasih sayang dan nilai luhur lainnya. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, marilah kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, wa shifaa'un lis-sudur, dan penyembuh bagi hati. Hari Al-Quran bukan hanya mengatur tentang kehidupan pribadi kita saja, tetapi juga mengatur kehidupan antar sesama makhluk. Di dalam berinteraksi sesama makhluk, bukan hanya Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, tetapi juga mengikuti ajaran Rasulullah SAW selaku uswatun hasanah, suri teladan bagi umat manusia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang keadilan, kasih sayang dan persatuan. Hadirin yang kami banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan kepada kita agar memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Imam Ismail Haqqi Al-Bursali menjelaskan di dalamnya Tafsirul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau terpecah belah ialah kuntum apabila kamu berselisih. Sedangkan di dalam Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan fa innal firqata halaqatun wal jama'ata najahun. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Oleh karena itu hadirin, untuk mempersatukan kesatuan dan kesatuan, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan bersatu, berintegrasi, bukan disintegrasi, bukan berkelahi. Ini mari saling bersinergi, Jangan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama, berdiri sama tinggi. laisa minna man mata ala sabiyya wa laisa mimman mata ala sabiyya. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Oleh sebab itu hadirin, untuk mempererat persatuan dan kesatuan, marilah kita menghindari hal-hal yang merusaknya, karena kita satu nusa, Satu bangsa, satu tanah air kita. united to stand, divided we fall. Unity di mediamu. Aja heksa aja hoca, serba seharga Indonesia. Bersatu kita tangguh, bercerai kita unggul. Hadirin yang kami banggakan, dari yang tidak pernah kita simpulkan, marilah kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, meneladani sifat mulianya Rasulullah yang mempererat persatuan dan kesatuan agar hidup kita aman, damai dan sejahtera. Ini cukup demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba, cek suara, dicoba, cek suara, dicoba, semoga juara. Ku
yang namanya perdagangan, dan oleh itu sektor perdagangan, sektor pertambangan, dan sektor kelautan dan perikanan. itu adalah merupakan bukti Indonesia memiliki tanah yang kaya. Bagaimana tidak mungkin hadirin bahwa riset Amir Sadat menyatakan bahwasanya jika adalah akan berpotensi memiliki 200 juta ataupun 217 triliun memiliki dari potensi sangat Indonesia. Namun hadirin, oleh sebab itu Kami bertiga selaku generasi muda yang mencintai tanah air Indonesia. oleh sebab itu terbesit di pikiran kami, terbesit di dalam hati kami membawakan sangil Al-Quran yang berjudul Berdasarkan dan ekonomi Islam dalam memberantas kemiskinan. sebagai landasan awal Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
hadirin sidang jamaah pendengar Rohima semua, mari kita tarik kesimpulan. Indonesia memiliki kekayaan yang